Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal pasar saham. Bener-bener dari titik nol. Nggak perlu takut, kita nggak akan pakai jargon keuangan yang ribet atau istilah yang bikin pusing kepala. Semuanya sudah dirangkum dalam panduan yang dibuat dengan sangat bagus dan terstruktur ini, khusus buat kamu. Pernah nggak sih kamu dengar main saham itu bikin kaya mendadak? Atau sebaliknya, wah saham tuh bisa bikin rugi besar sampai ludes. Jujur aja, di media sosial itu banyak banget rumor ekstrim yang bikin kita bingung. Ada yang bilang ini tiket ajaib buat kaya, tapi banyak juga yang bilang ini cara tercepat buat miskin. Nah, hari ini kita bakal lurusin semua mitos itu. Oke, biar nggak pusing, penjelasan ini udah dibagi jadi 5 bagian yang gampang banget buat diikutin. Pertama, kita bakal bedah makna saham yang sebenarnya. Kedua, kita pakai analogi tukang bakso yang simple. Ketiga, kenapa sih perusahaan jualan saham? Keempat, kita bahas untung ruginya. Dan kelima, gimana cara praktis buat mulai beli saham hari ini juga. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Mengungkap makna saham sebenarnya. Sebenarnya apa sih makhluk yang namanya saham ini? Gini, konsep dasarnya itu simpel banget. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas sebagian dari sebuah perusahaan. Nah, poin krusialnya di sini, pas kamu beli saham, kamu tuh nggak cuma lagi beli deretan angka digital yang naik turun di layar HP kamu. Nggak, kamu tuh beneran lagi megang bukti sah, bukti legal kalau kamu punya sepotong dari bisnis nyata yang lagi jalan dan beroperasi di luar sana. Biar lebih kebayang, kita lanjut ke bagian kedua, analogi sederhana usaha bakso. Kita pakai contoh gerobak bakso aja nih, biar konsepnya kerasa sangat nyata. Coba deh kamu bayangin, kamu dan 4 temanmu pengen banget buka usaha bakso. Total modal yang dibutuhin itu 50 juta rupiah. Tapi kamu cuma pegang 10 juta. Terus gimana dong? Ya kalian patungan kan? Nah, dengan nyetor 10 juta rupiah itu, kamu secara resmi punya 20% kepemilikan atas usaha bakso tersebut. Make sense kan? Terus, apa sih artinya punya jatah 20% itu? Hukum dasarnya begini, untung berarti kamu dapat bagian, tapi rugi ya ditanggung bersama. Kalau jualan bakso kalian laku keras dan akhir tahun cuan 10 juta, kamu berhak dapat 20%-nya alias 2 juta rupiah. Mantap kan? Tapi ingat, kalau bisnisnya lagi sepi dan merugi, kamu juga harus siap ikut nanggung beban kerugiannya. Literally, itulah prinsip saham di dunia nyata. Nah, sekarang kita naik level ke bagian ketiga, alasan perusahaan menjual saham. Dari sekedar gerobak bakso, kita melangkah jauh ke perusahaan raksasa. Logikanya gini, perusahaan yang udah besar itu kan butuh aliran dana yang supermasif buat terus tumbuh. Entah itu buat bangun pabrik baru, ekspansi gila-gilaan ke kota-kota lain, beli teknologi canggih, atau buat ngegaji ribuan karyawan baru. Memang sih mereka bisa aja utang ke bank, tapi ya ngambil pinjaman dengan bunga yang mencekik itu nggak selalu jadi jalan keluar yang paling pintar atau aman buat jangka panjang mereka. Jadi sebagai gantinya, mereka ngelakuin yang namanya IPO atau Initial Public Offering. Intinya, ini adalah penawaran saham perdana kepada masyarakat umum. Daripada pusing dikejar bunga bank, perusahaan lebih milih cari modal dengan cara ngejual sebagian kepemilikan mereka secara resmi ke publik. Ini tuh momen epik di mana sebuah perusahaan yang tadinya tertutup rapat, tiba-tiba ngebuka pintu lebar-lebar buat investor umum kayak kita. Biar ada gambarannya, bayangin ada satu perusahaan raksasa yang valuasinya nyentuh 1 triliun rupiah. Terus, mereka mutusin buat melepas 30% sahamnya ke publik lewat IPO tadi. Artinya apa? Mereka ngelepas porsi saham senilai 300 miliar rupiah ke pasar modal. Wow! Dan kolom saham yang nilainya fantastis ini sekarang udah bisa dibeli sama siapa aja, termasuk kamu. Sekarang kita masuk ke inti permainannya di bagian keempat, keuntungan dan resiko berinvestasi. Mari kita lihat realitas sesungguhnya, tanpa filter, di balik pasar modal ini. Kalau ngomongin cuan di dunia saham, sebenarnya ada 2 mesin utama. Di satu sisi, kita punya yang namanya capital gain. Ini terjadi waktu kamu beli saham di harga Rp1.000 per lembar, terus kamu jual pas harganya naik jadi Rp1.500. Selisih Rp500 itulah capital gain kamu. Di sisi lain ada dividen. Dividen ini asyik banget karena dia itu pembagian keuntungan rutin dari perusahaan ke para pemegang sahamnya, biasanya setahun sekali. Jadi perpaduan antara harga jual yang naik plus duit pasif dari dividen inilah yang bikin investasi saham itu sangat menggiurkan. Tapi tunggu dulu, ada realita pahit yang wajib banget kamu pahamin.
Saham itu jelas gak lepas dari resiko. Harga itu bisa aja tiba-tiba nyungsep turun drastis gara-gara ekonomi global lagi panik, pandemi, atau sekedar sentimen pasar yang jelek. Lebih parahnya lagi, perusahaan bisa aja bangkrut, yang artinya nilai uangmu bisa habis sampai jadi nol. Makanya investasi saham itu butuh kesabaran ekstra tingkat dewa. Ini tuh lari maraton jangka panjang, bukan jalan tol buat cepat kaya. Kalau kamu gampang panik dan langsung cut loss jual pas harga lagi turun, ya kamu beneran ngerasain kerugian itu. Oke, bagian terakhir, bagian kelima. Cara mulai beli saham. Gimana sih langkah-langkah super praktis buat mulainya di Indonesia? Kabar baik buat kita semua, akses buat mulai investasi saham zaman sekarang tuh gampang banget, cuma butuh 4 langkah simple. Pertama, pilih aja aplikasi sekuritas yang udah terdaftar dan diawasin sama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, contohnya kayak Ajaib atau Stockbit. Kedua, buka rekening efek secara online. Gak ribet kok, sekarang cukup modal upload KTP sama foto selfie doang. Ketiga, deposit modal awalmu. Percaya atau enggak, kamu udah bisa mulai dari Rp100.000 aja. Dan keempat, tinggal pilih perusahaan incaranmu dan klik beli. Selesai. Ngomong-ngomong soal mulai investasi, investor legendaris Warren Buffett yang udah beli saham dari umur 11 tahun pernah bilang kalimat yang ngena banget. Satu-satunya penyesalan saya adalah tidak mulai lebih awal. Pesannya dalam kan? Investasi saham itu sebenarnya tentang memiliki dan nemenin pertumbuhan sebuah bisnis sungguhan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Waktu adalah aset paling berharga yang kamu miliki di pasar modal. Eits, sebelum kita akhiri, saya mau kasih satu peringatan krusial nih. Ini bukanlah saran investasi ya. Panduan visual kita hari ini udah dibuat dengan sangat bagus, khusus buat tujuan edukasi dan nambah wawasan kamu aja. Kamu wajib banget lakuin riset kamu sendiri. Jangan pernah asal FOMO. Pelajari dulu perusahaannya, pahamin cara kerjanya, dan baca laporan keuangannya sebelum kamu naruh uang hasil kerja kerasmu di sana. Nah, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan provokatif nih buat kamu. Saham perusahaan apa sih yang pertama kali pengen kamu pelajari hari ini? Coba deh kamu terapin ilmu yang baru kita bahas. Pikirin satu aja merek atau perusahaan yang produknya sering banget kamu pakai tiap hari dan mulai kepoin bisnisnya. Yuk, share jawabanmu di kolom komentar di bawah. Makasih banyak udah nemenin saya di panduan visual ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.